Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Shalom. Haleluya, selamat datang dan selamat beribadah di GPI Gideon. Mari bersama-sama sekarang kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setiamu, kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Bahkan saat ini kalau kami boleh ada beribadah di rumah-Mu Tuhan, kami tahu ini pun kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Sebab itu kami mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh datang sujud menyembah Tuhan, untuk kami boleh bersorak-sorai di hadapan-Mu, untuk isi hati kami boleh dibentuk sesuai dengan isi hati Tuhan bagi kami. Dan biarlah sungguh Tuhan, kami boleh mendapatkan pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan, kekudusan Tuhan melingkupi setiap kami. Bahkan untuk anak-anak kami Gideon Kids pun Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan, kekudusan Tuhan, kuasa-Mu mengalir untuk anak-anak kami Gideon Kids dan guru yang mengajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini mari kita bawa hati kita yang terbaik buat Tuhan kita. Nyanyian penyembahan kita, kita mau berikan syukur kita hanya bagi Dia. Engkau Allah kami yang dahsyat, selama-lamanya Engkau dahsyat Tuhan. Cipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya saudaraku, kita nyanyikan iman kita, pujian kita bagi Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau pencipta, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Engkau tak terselami pikiranmu,
roh kita untuk menyembah Dia. Berikan yang terbaik buat Dia. Sungguh Dia baik, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau setia. Dia menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Izinkan Tuhan memenuhi kehidupan kita, menjadi raja dalam hidup kita. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Engkau Yesus, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Engkau yang terutama. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhanku di dalam hidup. Mari ya Roh Kudus, kerajaan-Mu memenuhi, melingkupi kami, memimpin hidup kami Tuhan. Kaulah yang kupandang, Yesus, lama hidup. Engkau segalanya Tuhan. Mengasihimu, amin. Ini doa kami. Dan Raja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Serukan Kaulah, Kaulah segala. Panggil nama Yesus di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaran, itu bagianku Tuhan. Kaulah yang kupandang, amin. Selama hidup. Mengasihimu, mengasihimu,
batu kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mau ambil hidup kita mau serahkan segala permasalahan kita, nyatakan pada Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan sanggup menguatkan kami Tuhan. Mari kita bawa pujian di hadapan Tuhan, supaya Dia yang patut menerima segala pujian penyembahan kita. Kebenaran-Mu itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa nama-Nya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Mari sama-sama kita katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Oh, 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 Sarai buat Tuhan kita. Hanya Dialah gunung batu kita, hanya Dialah Allah perlindungan kita. Amin saudara. Haleluya. Sebab Engkau dahsyat Tuhan, kami ingin bersorak-sorai bagi Engkau. Mari sama-sama kita katakan,
Kami percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalam-Mu, berserah kepada-Mu. Haleluya. sebab nama-Mu Sebab nama-Mu besar, dahsyat Tuhan. dahsyat dalam hidup. Amin. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kaulah perlindungan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. janji-Mu Janji-Mu nyata dalam-Mu, berserah kepada-Mu. sorak-sorak haleluya. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, Sebab nama-Mu besar, dahsyat Tuhan. dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus Raja, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sungguh Kau amat dahsyat bagi kami Tuhan. Janji-Mu nyata dalam-Mu, Ku berserah berserah kepada-Mu. haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus, Kau ku Raja bersorak Kau dahsyat Tuhan. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sungguh Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Dialah Allah yang dahsyat. Silakan duduk saudara. Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang punya kuasa. Dan kami mau sujud menyembah Engkau Tuhan, dan tidak bersandar pada kekuatan kami. dalam sesat, ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu
seumur hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Sampai kami menutup nafas kami, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Sebab Engkau Yesus segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu bekerja secara bebas di tengah-tengah kami. Roh-Mu mengurapi mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Roh-Mu Tuhan mengurapi setiap kami yang akan merenungkan firman-Mu. Biarlah semua kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dari tempat ini saya ingin menyapa setiap kita. Kepada semua kita saya sampaikan shalom. Shalom, haleluya. Siapa percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, kekudusan Tuhan dahsyat ada di tengah-tengah kita, boleh lambai-lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang termeriah, yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mengikuti ya selama bulan ini, dari yang pertama kita mengikuti dari Pastor Setiawan, lalu minggu lalu ya, dan juga ada Bapak Christian di tengah-tengah kita, dan kita melihat wow, pembahasan mengenai keluarga demi keluarga ya. Satu pembahasan ke pembahasan berikutnya itu sangat memberkati setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin, iya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari bertanya kenapa kita membahas keluarga? Karena memang kita sedang dalam tema besar revival in the end times ya. Revival in the end times. Dan biarlah revival itu bukan saja terjadi di dalam kehidupan kita atau harus menunggu KKR besar, tidak, tapi juga terjadi bahkan sampai ke keluarga-keluarga kita. Siapa yang rindu revival, kebangunan rohani juga boleh terjadi atas keluarga kita, boleh lambai-lambaikan tangan kita. Amin, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu kita akan satu bulan ini belajar mengenai bagaimana supaya kebangunan rohani itu juga terjadi di dalam keluarga kita. Dan hari ini firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, saya beri judul warisan. Katakan sama-sama warisan, 1, 2, 3. Warisan. Kita akan secara khusus nanti kita akan membahas dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 ya. Berbicara mengenai revival in the end times, secara khusus revival terjadi di dalam keluarga kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah warisan yang bisa kita berikan kepada orang-orang ya di bawah kita, baik itu kita sebagai kakek nenek ya kepada anak kita, kepada cucu kita, baik kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, bahkan kita yang masih lajang ya, yang kita belum menikah, kita sudah mempersiapkan dari sekarang ketika kita nanti menikah, apa yang akan kita wariskan kepada generasi di bawah kita, supaya setiap generasi di bawah kita, dari kita ke generasi di bawah kita, semuanya boleh mengalami revival. Yang mau, yang setuju katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya teringat mengenai revival ini ya, mengenai warisan ini. Ada satu orang Bapak Ibu Saudara-saudari ya, sepasang suami istri itu berusaha berjuang, yang dulunya waduh preman, tukang pukul begitu ya, tidur di pinggir jalan, mereka itu berjuang benar-benar Bapak Ibu Saudara-saudari sampai mereka punya perusahaan yang besar. Dan ketika perusahaan itu sudah jadi besar, dia punya anak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia punya anak perempuan itu, dia wariskan kepada anak perempuan itu berbagai macam harta, secara khusus ketika anak perempuannya ini menikah. Waduh Bapak Ibu Saudara-saudari ya, yang namanya itu mau dari ini dia ya, dari rumah diwariskan, anaknya diberi. Sampai namanya mobil, anaknya diberi. Sampai yang namanya perusahaan besar, anaknya diberi.
kaya raya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kekayaannya itu, ternyata yang menikahi anaknya, yang menikahi perempuan ini, itu adalah seorang laki-laki yang hanya ngejar harta. Fokus sama harta. Tidak benar-benar menyayangi. Apa akibatnya? Terjadi pertengkaran. Ya, ini istrinya jadi bentak-bentak suami, goblok-goblokin suami, bahkan menghina-hina suami, merendahkan suami, bahkan di depan anaknya. Akhirnya suaminya pun menjadi suami yang takut istri, tidak berfungsi sebagai kepala keluarga. Ya, disetir semua sama istri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lama-kelamaan Bapak Ibu Saudara-saudari, dia akhirnya terjadi perselingkuhan, perzinahan. Ya, ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ini saya kenal dengan orangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, terjadi perselingkuhan, lalu apa yang terjadi? Si istrinya tahu, waduh, sekarang suamiku main selingkuh, begitu ya. Yang terjadi adalah dia ngalah. Oke lah, ayo kita berhubungan suami istri. Ya, berhubungan seksual sebagai suami istri. Ternyata setelah melakukan itu, dia baru tahu, suaminya itu gara-gara berselingkuh, berzina, itu terkena penyakit seksual menular. Dan akhirnya baik suami, baik istri, dua-duanya sekarang kena penyakit seksual menular itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat bukan? Ketika kita itu fokus hanya pada terus harta warisan yang kita perjuangkan itu adalah kita turunkan rumah, kita turunkan kendaraan, kita turunkan yang namanya perusahaan, yang bahkan mungkin itu namanya pendidikan sampai tinggi, sampai ke luar negeri. Akhirnya semuanya itu ada endingnya dan jadi ending yang tidak baik. Bahkan keluarganya jadi berantakan. Kenapa? Karena baik anak maupun mantunya, dua-duanya ini ya jadi orang yang malas ke gereja, ogah-ogahan ke gereja, lama-lama gak datang ke gereja. Nanti saya ketemu sama suaminya, ngobrol-ngobrol, oh iya, ada yang nanti ini ya, wah sering keluar kota, gak ke gereja sekarang. Lalu nanti ketemu sama istrinya, tanya, istrinya gantian jawab, enggak kok ya, kita sudah lama kok gak keluar kota ya. Lalu bohongnya gak sepakat sih ya, jadi ketahuan gitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Bohongnya gak sepakat sih, jadi ketahuan gitu kan. Nah, lama-lama mereka menjadi orang yang liar, yang gak kenal Tuhan. Dan keluarga ini jadi berantakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini apa yang kita lihat? Rumah diwariskan pada akhirnya akan diganti nama. Mobil motor kita wariskan, nanti berikutnya akan ganti nama. Perusahaan akan ganti jabatan. Semuanya akan hilang. Nah, apa yang firman Tuhan ajarkan? Warisan yang sesungguhnya yang terbesar, terpenting yang harus kita wariskan adalah iman. Katakan sama-sama iman. 1, 2, 3. Iman. Ya. Baik bagi cucu kita, baik bagi anak kita, baik bagi yang sudah kita rancangkan nantinya kalau kita menikah, kita punya anak, punya keturunan selanjutnya, bahkan mungkin kita hidup single, kita mungkin tidak punya anak. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana generasi di bawah kita, baik generasi di bawah kita, entah itu ada di gereja, entah itu ada di kampus kita, entah itu ada di perusahaan kita, di tempat kita kerja, bagaimana supaya generasi selanjutnya di bawah kita pun menjadi generasi yang beriman kepada Tuhan. Nah, iman seperti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita bisa wariskan itu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, iman yang tidak munafik. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Iman yang tidak munafik. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hal pertama yang seharusnya orang kenang tentang kita itu bukan prestasi kita, tapi tentang iman kita. Kenapa? Karena Paulus dalam kondisi dia di penjara,
Dia mengingat di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Dia ingat sama Timotius. Dia berkata, sebab aku teringat akan imanmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus tidak berkata kepada Timotius, hai Timotius, aku ingat kamu loh. Enggak. Tapi aku teringat akan imanmu. Jadi ada sesuatu yang terus terngiang-ngiang dalam pikiran Paulus tentang Timotius. Tentang apa? Apakah tentang pekerjaan Timotius, tentang jabatan Timotius, tentang kekayaan Timotius, tentang tingginya pendidikan Timotius, tentang berpengaruhnya Timotius? Enggak. Tentang iman. Pertanyaannya, ketika orang ingat kita, orang ingat Isai, orang ingat siapa Pak Mario, orang ingat siapa lagi Denny, orang ingat siapa lagi Dennis, wah namanya mirip ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kita semua yang lain, orang ingat kita, apa yang mereka ingat? Oh, dia orang yang kaya, oh dia orang yang hebat, oh dia orang yang baik, dia orang suka memberi. Apakah itu? Atau dia orang yang beriman? Dan seharusnya Alkitab mengajarkan kita, orang mesti ingat tentang imannya orang itu. Kebangunan rohani keluarga, Bapak Ibu Saudara, revival dalam keluarga, itu lahir dari iman yang murni, bukan iman yang drama. Dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 itu, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Kata tulus ikhlas itu Bapak Ibu Saudara-saudari dalam bahasa aslinya, itu artinya tidak memakai topeng bersandiwara di panggung. Karena memang dalam budaya Yunani kuno, itu mereka itu bersandiwara di atas panggung pakai topeng, lalu beratraksi. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ayo jangan lalu kita beriman itu iman yang kita sandiwara. Wah, kelihatannya ya kalau kita itu rajin datang ke beribadah, rajin pelayanan. Wah, kelihatannya tutur katanya baik. Wah, kelihatannya suka berbagi. Wah, kelihatannya berprestasi. Tapi pertanyaan, semua itu kita lakukan itu benar-benar tulus ikhlas? Atau sebetulnya hanya kita lakukan itu hanya untuk bersandiwara, sedang memainkan drama, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita periksa iman kita. Ya, saya teringat begitu ya dengan waktu menyiapkan firman Tuhan dengan ini ya, dengan siapa yang tahu, saya rasa sebagian besar kita sudah tahu ya, opa saya yang juga adalah hamba Tuhan ya, seorang pendeta, seorang gembala. Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa bermaksud ngepaskan dengan khotbah ini gitu ya. Saya tuh waktu menyiapkan khotbah ini saya teringat gitu. Ada tahun 2014 yang lalu ketika opa saya meninggal. Lalu anak-anak ya, cucu-cucu jemaat diminta testimoni tentang opa itu bagaimana gitu ya. Kok bisa, yang saya heran tuh waktu itu saya ditanya, saya langsung kepikiran tuh hanya saya nulis gini ya. Itu sampai ada bukunya kan dibagikan ke jemaat begitu ya. Saya tulis itu apa? Opa itu bersih. Wah, terus saya tuliskan bersih apa? Bersih dalam tabiat hidupnya. Bersih dalam pernikahannya. Bersih dalam keuangannya. Bersih dalam penggembalaan jemaatnya. Bersih dalam pendidikannya. Bersih dalam macam-macam. Yang saya lihat kehidupan apa yang diwariskan oleh opa saya, ketika mengingat opa saya, yang saya ingat beliau bukan hamba Tuhan yang bersandiwara di panggung khotbah lalu hidupnya tidak karu-karuan, enggak. Tapi secara pendidikan, kalau orang waduh bisa disogok gitu ya, beli dapat langsung gelar doktor honoris causa gitu ya, dengan bayar dapat gelar. Opa saya enggak mau, lah memang bukan dokter begitu ya. Ya enggak beli gelar gitu. Nanti dalam pernikahan bukan yang berselingkuh, berzina. Wah, karena punya posisi jabatan sebagai gembala tinggi lalu main perzinahan. Oh, lalu dalam pengajaran bukan yang ngajar hanya untuk orang tunduk sama dia, manut sama dia, maunya dia apa, semua harus nurut. Bukan yang seperti itu. Dalam penggembalakan jemaat bukan lalu main uang, ya pakai uang gereja dipermainkan hanya untuk supaya bagaimana nyogok jemaat supaya jemaat tetap stay di gerejanya itu. Enggak. Tapi yang saya lihat, wah ini
bersih itu ya adanya. Nah, lalu saya lihat itu Ibu Emil gitu ya, istri saya, ternyata nulis juga gitu ya, ada tulis juga. Salah satunya cukup panjang gitu ya, salah satunya poin yang paling atas itu Emil itu nulis begini ya. Opa itu selalu kalau ketemu saya satu pesan yang diingat, yang apa itu? Dijawabnya Opa selalu bilang begini. Tetap berharap kepada Tuhan ya, gitu ya. Tetap berharap kepada Tuhan. Dan itu akhirnya jadi warisan. Bagaimana diingat mengenai Opa. Itu adalah bagaimana harus terus berharap pada Tuhan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana sekali lagi dengan kita? Apa yang orang ingat tentang kita ketika orang mengingat kita? Ya, adakah orang mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang beriman? Atau justru orang-orang yang main panggung sandiwara dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, memang budaya kita itu kan seringkali disibukkan dengan kejar prestasi. Sehingga sampai masalah iman itu seringkali diabaikan. Yang penting terlihat baik di hadapan orang. Yang penting terlihat baik entah secara langsung ya, ataupun di dalam medsos. Bahkan kemudian akhirnya kita kejar versi idealnya diri kita. Ini loh harusnya aku tuh terlihat yang ganteng, terlihat yang cantik, terlihat yang baik, terlihat yang dermawan, terlihat yang berprestasi, menang lomba, menang nanti dalam jabatan, bisa naik, punya uang lebih banyak, jadi leader yang memimpin, kapten yang memimpin, dan lain sebagainya. Yang kita kejar terus versi ideal diri kita. Akhirnya sampai karena itu terus yang akhirnya menghantui kita, yang terus itu yang kita bayangkan, yang kita damba-dambakan, akhirnya iman pun gak kita pedulikan lagi. Masalahnya sekarang pertanyaannya buat kita adalah apa yang membuat kita puas dalam hati kita? Apakah kita memang lebih puas dengan persetujuan manusia bahwa ini loh aku orang baik, orang bisa melihat aku nih orang baik, orang bisa lihat aku nih orang hebat. Wah, itu lebih membuat aku puas daripada aku harus mengejar perkenanan Tuhan. Ya bohong-bohong dikit gak apa-apalah. Ya. Lebih puas apa? Melakukan hobi kah daripada mempedulikan Tuhan? Wah sudahlah, gak usah datang gereja, gak apa-apa, gak usah datang menara doa, gak apa-apa, gak usah datang komsel, gak apa-apa, kejar hobiku dulu dong. Aku puas dengan itu. Tuhan mah urusan berikutnya. Ya kan? Apakah kita lebih puas dengan uang banyak, kerja terus, sehingga hidupku semuanya nyaman, karena aku ngejar kenyamanan itu. Ngapain bangun pusing kehidupan rohani keluarga? Nanti kalau aku sudah pikirkan anakku, aku punya anak, ya atau anakku yang sekarang yang tak penting kan apa? Latih dia kerja. Datang ke gereja urusan lain, ya urusan lain. Yang penting dia harus bisa pinter sekolah, pinter kerja, lalu jadi orang yang jadi orang, ya bahasanya gitu ya, jadi orang gitu. Urusan ke gereja, gampang gitu ya. Lebih puaskah kita? Yang penting dapat teman daripada membangun hubungan yang otentik dengan Tuhan. Aku ke gereja hanya untuk apa? Cari teman. Ya ngapain hubungan otentik dengan Tuhan? Gak. Nanti kalau sudah gak ada temennya, ya sudahlah tak tinggal. Nggak beribadah lagi, nggak gereja-gerejaan lagi, nggak mau datang macam persekutuan lagi. Gitu ya. Karena hubunganku dengan Tuhan tuh urusan lain lah. Yang penting sekarang hubunganku, aku bisa diterima, ada penerimaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengajarkan kita, ayo kita punya iman yang tidak munafik. Amin. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, iman yang seperti apa yang perlu kita wariskan, yang perlu kita punya adalah iman yang diteruskan. Katakan sama-sama 1, 2, 3, iman yang diteruskan. Iman yang perlu kita teruskan, iman yang perlu kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, iman itu mesti tinggal permanen di dalam kita, lalu juga tinggal permanen di generasi di bawah kita. Dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 5 itu, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois.
Nah hidup, kata hidup itu pertama-tama hidup itu Bapak Ibu Saudara-saudari, itu menunjukkan apa iman tuh bukan datang dan pergi. Hari ini beriman, besok enggak. Akhirnya bermain-main dengan iman. Seperti kita wisata, datang ke tempat wisata, selesai kita pergi, begitu ya. Ya seperti bahkan mungkin imannya yang wisata, imannya datang ke kita, selesai imannya pergi. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi hidup itu maksudnya apa? Iman tuh tinggal secara permanen dalam hidup kita. Dan kata pertama-tama hidup bukan menunjukkan bahwa oh aku Lois, aku lebih besar sebagai nenek, imanku lebih besar daripada Eunike anakku, apalagi daripada Timotius cucuku. Mereka mah imannya cetek, gitu ya. Yang penting imanku besar, iman anakku, iman cucuku cetek, enggak masalah. Enggak gitu Bapak Ibu Saudara-saudari cara mainnya ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan seperti itu. Maksudnya pertama-tama hidup, maksudnya itu adalah yang pertama hidup di dalam Lois, hidup lalu kemudian di dalam Eunike, lalu hidup di dalam Timotius. Tinggal di dalam Lois, tinggal di dalam Eunike, tinggal di dalam Timotius. Dari satu generasi ke generasi berikutnya itu memiliki iman yang permanen. Artinya kita benar-benar perlu peduli. Bukan hanya untuk kita beriman, tapi generasi di bawah kita beriman. Baik itu anak kita, cucu kita, bahkan orang-orang segereja dengan kita, orang-orang satu perusahaan dengan kita, orang-orang satu tempat kerja dengan kita, orang-orang satu kampus dengan kita, satu sekolahan dengan kita, yang ada di generasi yang di bawah kita itu perlu dilanjutkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dunia memang menghargai orang terkenal. Tetapi Alkitab itu menghargai orang yang apa? Yang setia membentuk generasi. Ya yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Menariknya apa? Kata Lois ini, nama Lois ini Bapak Ibu Saudara-saudari itu sepanjang Alkitab hanya ada satu kali disebutkan. Tapi kenapa kok dia bisa sampai masuk disebutkan? Karena dia adalah orang yang gigih dalam mewariskan iman. Artinya apa? Alkitab memang memberikan penghargaan bagi orang yang gigih mewariskan, meneruskan iman itu. Oh kalau dunia mencari, oh itu terkenal, oh itu hebat, angkat topi gitu ya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan angkat topi justru kepada orang-orang yang mau secara gigih mewariskan iman itu. Sebab itu ayo kita jangan pernah menyerah untuk mewariskan iman. Dikatakan itu ya, dan di dalam ibumu Eunike. Siapa Eunike? Eunike ini menarik karena dia ini seorang Yahudi Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia memang umat pilihan Allah, dia belajar firman Tuhan. Sementara ayah dari Timotius, suami dari Eunike, ini adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, seorang Yunani, orang yang bukan umat pilihan Allah, yang memang dia tidak mengerti firman Tuhan dan belum belajar kebenaran firman Tuhan, ajaran-ajaran firman Tuhan. Tetapi di dalam posisi yang terjepit seperti itu, apalagi dia sebagai perempuan, sebagai istri, ya, mungkin buat dia lebih susah harus menurunkan, mewariskan iman, tapi dia tidak menyerah untuk mewariskan iman itu. Sebab itu betapa terjepitnya posisi kita dalam keluarga. Entah kita posisinya sebagai apa, mungkin orang tua kita yang belum percaya, mungkin anak kita yang belum percaya, mungkin adik kita, saudara kita yang belum percaya. Ayo jangan pernah menyerah untuk mewariskan iman itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan apa yang dilakukan oleh Lois, apa yang dilakukan oleh Eunike, itu juga yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena memang dari perjanjian lama, bahkan dari ulangan, kitab ulangan, ini perintah Tuhan. Ya, makanya sekarang kan terkenal ada namanya gerakan D6. Ya, D6 itu apa? D-nya Deuteronomi, ya, ulangan, kitab ulangan, bahasa Inggrisnya kan Deuteronomi, 6-nya itu 6, ulangan pasal 6. Nah gerakan apa itu? Gerakannya adalah dikatakan dalam ulangan 6 ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya kepada anak-anakmu saat kapan saja, saat duduk di rumahmu, saat sedang dalam perjalanan, saat sedang berbaring, saat engkau bangun.
anytime, dalam setiap waktu kita. Bicarakan berulang-ulang dengan anak kita, bahkan dengan cucu kita, bahkan dengan generasi di bawah kita. Bapak Ibu saudara-saudari, bicarakan berulang-ulang. Sudahkah kita melakukannya? Membicarakan firman Tuhan itu berulang-ulang dengan anak kita, dengan cucu kita, bahkan dengan adik kelas kita, ya, dengan generasi di bawah kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, saya bersyukur kenapa? Karena ya dari memang saya kecil memang oke lah, saya sempat studi di Surabaya, saya sempat bahkan training kerja di Jakarta, ya selama dari kecil sampai sekarang pernah lah ya liburan begitu ya, entah ke Solo, Jogja, Semarang, nanti sampai Bandung kah, sampai Bali kah, bahkan waktu menemani ayah saya itu berobat sampai ke Malaysia kah, begitu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, mengucap syukurnya apa? Karena dari zamannya opa saya masih ada sampai sudah meninggal, sampai dengan papa mama saya, gitu, dengan orang tua saya sampai saat ini, itu seringkali yang dicari apa? Begitu berlibur, begitu studi, begitu training kerja, yang cari apa? Gerejanya kemana? Ya, gerejanya kemana? Saya sempat sharing pada waktu komsel, waktu menara doa, saya sampai bilang begini, ya bersyukur karena apa? Karena warisan iman itu yang meneguhkan, membuat saya itu berjuang untuk sampai kalau bisa tidak pernah bolos ibadah. Ya jangan pernah menormalisasi bolos ibadah gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari, saya waktu sharing ya di menara doa, di komsel, saya bilang, bahkan pernah saya ingat pada waktu saya SMP itu perpisahan acaranya tuh ke Bali 1 minggu gitu ya. Saya tanya sama mama saya, 1 minggu itu ngelewatin hari Minggu itu ke gereja enggak? Oh enggak ke gereja. Dan lalu saya bilang, yaudah saya putuskan untuk saya enggak mau berangkat perpisahan karena saya mau ke gereja gitu ya. Perpisahannya ke Bali 1 minggu, saya putuskan saya enggak mau berangkat karena saya mau ke gereja. Dan itu keputusan terbesar, bukan terbesar lah, keputusan besar gitu ya. Keputusan besar yang tidak saya sesali sampai hari ini Bapak Ibu saudara-saudari. Dan kalau ditanya pernah nggak bolos ibadah? Oh iya pernah. Kapan? Ya kalau pas memang kapan lalu ya sakit flu Singapura gitu ya, daripada ke gereja nulari flu Singapura gitu kan ya, bisa sih ke gereja, tapi kalau nulari flu Singapura repot juga ya. Oke lah ya, flu Singapura ya isolasi mandiri gitu ya. Pernah waktu DB gitu ya, waktu DB sampai ke rumah sakit gitu, itu aja sudah kepinginnya waktu itu ngomong sama dokternya kalau bisa ke gereja gitu ya, tapi sama dokternya nggak diizinkan, padahal hari Minggu itu sudah boleh pulang, tapi baru boleh pulangnya Minggu siang gitu, Minggu siang sore, siang menjelang sore, waktu itu boleh pulangnya, nunggu dokternya visit gitu. Ya bisa sih ngotot ke gereja, maksud tapi sambil bawa ini ya, infus gitu ya, bawa infus ke gereja gitu. Ya Bapak Ibu saudara-saudari ya, oke lah karena memang sakit keras, itu sakit yang cukup berat, ya nggak ke gereja. Tapi selain itu, usahakan tidak menormalisasi untuk bolos ibadah. Bapak Ibu saudara-saudari, karena yang penting itu, kenapa bisa seperti itu ya, karena memang itulah yang diwariskan oleh keluarga, yang akhirnya itu saya hidupi begitu Bapak Ibu saudara-saudari. Dan ayo kita pun juga mewariskan iman itu kepada generasi di bawah kita, supaya iman itu bukan hanya berhenti sampai di kita, tapi terus lanjut sampai generasi di bawah kita. Memang Bapak Ibu saudara-saudari, budaya kita itu kesuksesan seringkali diukur dari apa? Dari jabatan, dari jumlah pengikut kita, entah di lapangan, ketemu orang secara langsung, wah banyak aku pemimpin, aku leader, aku kapten, banyak pengikutku, itu diukur, itulah kesuksesan. Di sosial media, followerku, wah itulah kesuksesan. Asetku yang banyak, itulah kesuksesan. Ya. Bahkan pencapaian anak secara akademis, bisa menyekolahkan anak S1, S2, S3 sampai ke luar negeri, itulah kesuksesan. Tapi apakah itu yang dikatakan oleh Alkitab? Memang semua itu penting, tetapi kesuksesan yang sejati, kesuksesan yang terbesar, ternyata kita belajar dari firman Tuhan pada pagi ini, itu adalah ketika iman itu tidak berhenti pada kita. Sebab itu ayo kita bertanya pada masing-masing diri kita, apa yang sedang saya wariskan saat ini?
Apakah yang kita wariskan yang penting anak happy, yang penting anak sukses jadi orang begitu ya, secara harta, finansial, kepintaran dan lain sebagainya? Ataukah sudahkah kita mewariskan iman kepada generasi di bawah kita? Bapak Ibu Saudara-saudari, legacy apa yang kita wariskan? Apakah legacy nama besar keluarga kita? Apa yang sedang kita rencanakan? Oh, mungkin kita masih bujang, kita belum nikah, lalu kita berpikir, oh aku harus memiliki nama besar, harta harus banyak gitu ya, bersaing ya, di antara kita ada yang bersaing antara soto satu dan soto yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Oh, mana soto yang lebih sukses begitu ya, hartanya lebih melimpah dari soto yang satu dan soto yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, atau kita mewariskan apa? Keputusasaan. Aduh, putus asa kenapa? Karir gagal ya, ternyata soto dia lebih enak dari sotoku begitu ya, dan lain sebagainya. Aduh, putus asa karena apa? Waduh, sekolahku gagal, berhenti di tengah jalan. Putus asa karena apa? Karena aku tidak bisa mendidik anakku, karena aku tidak bisa bikin anakku jadi orang. Wah, terus kita turunkan itu kepada anak kita, maka lalu anak kita, cucu kita, dan generasi di bawah kita jadi orang-orang yang juga putus asa. Apakah itu yang kita turunkan, ataukah kita sudah mewariskan iman itu kepada anak, cucu, generasi di bawah kita? Yuk, kita mau meneruskan iman itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang ketiga, iman yang seperti apa yang perlu kita punyai, yang perlu kita wariskan ya. Yang ketiga adalah iman yang membangun identitas. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Ya, iman yang membangun identitas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang namanya iman itu bukan sekadar warisan budaya. Oh, ini loh budaya Jawa, oh ini loh budaya Batak, oh ini loh budaya Chinese, dan budaya-budaya lainnya. Iman bukan sekedar warisan budaya, tapi iman itu mesti menjadi milik pribadinya kita, dan bahkan milik pribadi generasi yang ada di bawah kita, yang jauh lebih penting nilainya daripada sekedar warisan budaya. Warisan budaya memang penting, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana cara orang tua bekerja, bagaimana cara orang tua problem solving, bagaimana macam-macam penting. Tapi di atas warisan budaya, iman itu jauh lebih penting. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5, Paulus itu akhirnya berkata, aku yakin Timotius, iman itu hidup juga sekarang di dalam dirimu. Iman itu sekarang tinggal permanen juga di dalam dirimu, Timotius. Si Paulus ini melihat adanya bukti nyata. Iman itu sekarang benar-benar hidup. Bukan hanya di Lois, Eunike, bahkan sampai di Timotius. Bapak Ibu Saudara-saudari, iman itu adalah identitas terpenting di atas segalanya. Kenapa? Karena kita perlu tahu surat Timotius ini ditulis oleh Paulus pada saat apa? Paulus itu sadar bahwa ia sedang menunggu eksekusi pada waktu itu. Dan ini jadi pesan terakhir dari seorang bapak rohani kepada anak rohaninya. Makanya ketika Paulus itu berkata, aku yakin bahwa iman itu hidup juga di dalam dirimu, itu sama sekali bukan basa-basi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sama sekali bukan basa-basi. Iman itu adalah hal yang benar-benar dianggap sangat penting oleh Paulus kepada Timotius menjelang kematiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, identitas sebagai seorang beriman itu adalah kekuatan untuk melangkah menghadapi tantangan kita. Baik tantangan hidup kita, baik generasi di bawah kita. Untuk menghadapi tantangannya mereka sendiri. Timotius itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, hadapi tantangan enggak? Oh iya, hadapi tantangan. Dia menghadapi tantangan apa? Adanya guru-guru yang palsu yang merusak jemaat Tuhan.
Dia menghadapi apa? Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Dia menghadapi apa? Dia punya kelemahan pribadi. Timotius ini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah orang yang pemalu, mudah gentar, dia juga sering sakit, dia butuh dorongan. Paulus Bapak Ibu Saudara-saudari sebetulnya itu ingin berkata, Timotius, jangan takutlah. Waduh, kayak meremehkan akhirnya ya. Tetapi sebelum itu Paulus ingin mengingatkan. Dia gak ke arah situ ya, dia mengatakan apa? Timotius, aku itu tahu siapa engkau. Aku tahu dari mana engkau berasal. Aku tahu iman yang ada dalam dirimu. Paulus tidak memotivasi Timotius dengan rasa bersalahnya, tapi Paulus itu memotivasi Timotius dengan identitasnya. Paulus itu mengingatkan siapa Timotius. Dia nggak ngejek Timotius dengan berkata apa, oh kamu itu memalukan, kamu itu bodoh, kamu itu pengecut, gitu aja kok. Tetapi dia itu mengatakan bahwa identitasmu, ingat, kamu itu adalah orang yang memiliki iman sejati. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pastikan iman itu menjadi identitasnya kita, bahkan juga iman itu menjadi identitas dari generasi di bawah kita, karena itu yang akan memberikan kekuatan menghadapi segala tantangan hidup, bukan dengan meremehkan, bukan dengan mengejek, bukan dengan merendahkan, tapi dengan mengingatkan identitasmu. Ayo ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih sering bolos-bolos ibadah, bolong-bolong ibadahnya, ingat identitas kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Yang masih sering tidak datang menara doa, tidak datang komsel, ayo ingat identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang perlu bersekutu bersama. Mari kita ingat identitas kita. Berbicara mengenai keluarga besar Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin sebagian dari kita bertanya, Pak Isai punya keluarga besar gak? Oh iya punya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dari ayah saya keluarganya itu besar juga ya. Dari saudara kandung, saudara sepupu, banyak gitu ya. Dari keluarga ibu saya, wah banyak, keluarga besar. Dari istri saya, tambah banyak lagi Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Istri saya itu 6 bersaudara, dari satu ayah satu ibu. Mamanya istri saya itu berapa? 24 bersaudara, dari satu ayah dan satu ibu, begitu ya. Tiap tahun manak terus begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. 24 bersaudara dari satu ayah satu ibu. Besar itu, kalau sudah kumpul keluarga besar itu besar gitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tanya, banyak gak yang jadi pendeta? Oh ya banyak gitu ya. Dari keluarga besarnya ayah saya, dari keluarga besarnya ibu saya, dari keluarga besarnya istri saya, banyak yang jadi pendeta juga. Ada gak yang mengecewakan? Oh iya ada. Ya ada, bahkan sampai gara-gara lihat sosok ini ya sebagai hamba Tuhan dengan gaya hidupnya yang seperti itu, pola hidupnya seperti itu, sampai sempat Bapak Ibu Saudara muak. Bahkan muak itu sampai sudahlah gak usah pendeta-pendetoan gitu ya, gak usah jadi hamba-hamba Tuhan, muak ngelihat pendeta kayak gitu ya. Bahkan waduh, mantunya sendiri pun sampai berkata, aku sampai mau muak jadi orang Kristen lihat kehidupan ayah mertuanya sendiri begitu. Apakah ada seperti itu? Ada Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi kenapa kok bisa tetap bertahan jadi hamba Tuhan? Ya satu sisi memang kita percaya itu panggilan Tuhan ya. Tapi di sisi lain juga tidak bisa disangkal. Ya karena memang ada warisan iman yang sudah membentuk menjadi identitas dalam diri saya. Baik dari opa, oma saya, dari orang tua saya, sampai ke saya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan bagaimana dengan kita? Di tengah tantangan hidup yang akan dialami baik oleh kita maupun anak cucu kita nantinya, di tengah segala kekecewaan yang bisa dialami oleh anak kita dan anak cucu kita nantinya, di tengah kepahitan realita hidup yang bisa dialami oleh anak kita, cucu kita, adakah kita mewariskan iman itu supaya itu benar-benar menjadi identitas baik bagi kita maupun juga bagi anak kita, cucu kita, dan generasi di bawah kita? Memang
Budaya kita Bapak Ibu Saudara-saudari itu dipenuhi dengan identitas yang sangat rapuh. Kenapa? Karena identitas dibangun di atas karir. Kalau karirnya hilang, identitas pun runtuh. Oh, identitas itu dibangun di atas apa? Relasi, penerimaan. Ketika hubungan gagal, ketika relasi gagal, identitasnya hancur. Identitas dibangun berdasar di atas apa? Di atas namanya kesehatan. Begitu kesehatan terganggu, identitas hancur. Wah, tidak bisa fit lagi seperti dulu. Identitas hancur. Tapi ingat firman Tuhan ini yang kita pelajari pada saat pagi siang hari ini. Paulus tidak mengingatkan Timotius pada potensinya. Memang ada tantangan. Tapi Paulus tidak memotivasi dengan ingat potensimu. Enggak itu. Tapi apa? Berdasarkan apa? Kenali siapa engkau di dalam Kristus. Berdasarkan identitasnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, masalahnya adalah seringkali bukankah kita menentukan, menaruh identitas harga diri kita kepada kuasa. Wah, kalau aku bisa berkuasa, aku bisa mengalahkan kedudukan jabatan orang lain, ya lebih kaya, lebih populer, lebih tinggi. Wah, itu identitasku. Kontrol, kalau aku bisa mengontrol masa depanku, perencanaan semua dengan baik. Wah, itu identitasku. Penerimaan, kalau aku bisa diterima, kalau orang lain tuh mau menerima aku, baru ini loh aku identitasku. Kalau nyaman, harta terkumpul, kaya, ya masa depan semua bisa terjamin, aku hidup nyaman, enak. Wah, disitulah identitasku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita cek, mari kita cek. Ketika semuanya ini ada, lalu kita merasa begitu tersohor identitas kita, jangan-jangan itu menjadi berhala hati kita. Sebaliknya, begitu semuanya ini tidak ada, ternyata kita juga merasa hancur, sehancur-hancurnya identitas kita, maka kemungkinan besar itu makin valid bahwa semua ini sedang menjadi harga diri kita, menjadi berhala hati kita. Tetapi firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Meskipun Timotius ada berbagai tantangan, identitasnya itu adalah iman dalam Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mau meletakkan identitas kita dan generasi di bawah kita seutuhnya total di dalam Kristus. Iman yang membangun identitas kita. Nah, mari sekarang kita melihat teks ini Bapak Ibu Saudara-saudari dengan gospel connection. Mari kita melihat koneksinya dengan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu mengingat dengan tepat bahwa ketika Paulus memuji imannya Lois, Eunike, Timotius, sebetulnya ia tidak sedang memuji mereka sebagai pusat dari cerita besar itu. Tidak. Tapi yang ditekankan sebagai pusat ceritanya siapa? Yesus. Iman kepada Yesus. Bahkan Lois sebagai nenek, Eunike sebagai mama, tidak sedang mewariskan moralitas. Oh, kamu harus berbuat baik, kamu harus moralitas. Tidak sedang menurunkan tradisi, bahkan tradisi keagamaan Kristen sekalipun. Mereka itu sedang mewariskan apa? Mewariskan Kristus. Sebab itu warisan terbesar dalam keluarga, kita perlu ingat itu bukan soal rumah, mobil, bisnis, pendidikan, bahkan nama besar keluarga sekalipun. Tetapi warisan terbesar keluarga kita itu adalah apa? Iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah gagal. Bahkan ketika dunia mau menolak Tuhan Yesus pun, dia tetap mau setia menebus kita sampai disalib. Supaya kita mendapat pengampunan dosa dan kita beroleh anugerah menjadi anak-anak Allah. Kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Ketika kematian yang adalah kutuk dosa itu menimpa kita semua manusia berdosa, Kristus justru bangkit dari kematian. Dia tidak pernah gagal.
Dia mengalahkan maut, bahkan dia naik ke surga menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Bahkan ketika dunia kita tahu ya, di sekitar kita berita beredaran, makin lama makin tidak beres, makin lama makin rusak oleh dosa, makin lama yang itu makin menekan kita dari berbagai macam sisi. Tetapi Kristus, dia tidak pernah gagal. Dia justru akan datang kedua kalinya. Untuk bagi kita orang percaya, dan kita akan menyongsong dia di awan-awan. Dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya, yang bersyukur, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik, yang termeriah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mari kita tangkap bahwa Yesus bukan datang untuk keluarga yang sempurna. Yesus datang untuk seorang ayah yang gagal. Yesus datang untuk seorang ibu yang gagal. Yesus datang untuk seorang anak yang hatinya penuh luka dan pemberontakan. Yesus datang untuk keluarga kita yang berantakan. Mungkin setelah mendengar firman Tuhan ini, ada dari kita orang tua kita yang menyesal dan berkata, wah, saya terlambat mengajar anak saya. Anak saya sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri, sudah terlalu besar, sudah terlalu susah untuk dikendalikan, terlambat semuanya. Mungkin ada dari kita ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita sebagai anak yang penuh dengan penyesalan. Kita berkata, saya sudah mengecewakan orang tua saya, tapi terlambat. Entah orang tua kita sudah bercerai, entah orang tua kita sudah meninggal, entah orang tua kita sudah terlalu tua dan ada sakit penyakit, yang kita mungkin rasa kekecewaan. Mungkin ketika kita mendengar firman Tuhan ini, ada keluarga-keluarga yang penuh dengan luka. Bapak Ibu Saudara-saudari, Injil berkata bahwa darah Kristus itu cukup untuk menebus semuanya. Tidak ada masa lalu yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Kristus. Lihat Eunike tadi, firman Tuhan hari ini yang kita pelajari. Situasinya tidak ideal, ya. Tapi Allah tetap bekerja. Mengapa? Karena ini Bapak Ibu Saudara-saudari, keselamatan dalam keluarga kita itu bukan hasil parenting yang sempurna. Bukan hasil parenting yang sempurna. Keselamatan dalam keluarga kita itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah Allah. Kalau boleh mengutip kata Paulus berkata, tugas kita itu adalah kita setia menanam, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Sebab itu ingat, warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan bukan rumah, bukan tabungan, usaha, nama besar keluarga. Warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan melebihi dari rumah, melebihi dari tabungan, usaha, ataupun nama besar yang lain semuanya. Warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan adalah Kristus. Pastikan kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, in Christ, yang tidak bersandiwara. Iman kita bukan naik panggung untuk bersandiwara. Iman kita menjadi identitas kita, dan itu tinggal tetap juga bagi anak kita, cucu kita, generasi di bawah kita.
Kristus itu tinggal tetap di dalam mereka semua. Sebab itu saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mungkin sadar, oh iya, setelah mendengar firman Tuhan ini aku tahu selama ini ternyata imanku adalah iman yang munafik. Bapak Ibu Saudara-saudari, kabar baiknya Kristus tetap setia. Ketika kita sadar melalui firman Tuhan ini, oh iya kita sudah gagal menurunkan iman itu, meneruskan iman itu. Kabar baiknya Kristus tetap bekerja. Bahkan ketika kita sadar saat ini bahwa identitas kita itu sudah rusak karena dosa, karena berhala hati kita, Kristus itu memberikan identitas baru kepada kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak datang kepada Kristus sebagai keluarga yang sempurna. Tapi mari saat ini kita mau datang kepada Kristus sebagai keluarga yang membutuhkan anugerah Allah. Dan biarlah anugerah Allah itu yang memampukan kita untuk kita memiliki iman yang tulus, ikhlas, iman yang tidak munafik. Biarlah anugerah Allah itu yang memampukan kita untuk kita bisa meneruskan iman itu kepada generasi di bawah kita. Dan biarlah anugerah Allah itu yang memulihkan identitas kita yang runtuh karena dosa, dipulihkan oleh darah Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang pemusik, pemuji boleh maju. Biarlah saat ini kita datang bukan sebagai keluarga yang sempurna di hadapan Tuhan, tetapi kita datang dengan segala luka keluarga kita, dengan segala keretakan keluarga kita, dengan segala aib keluarga kita. Kita datang sebagai keluarga yang membutuhkan anugerah Allah bagi keluarga kita. Ambil waktu bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan apa yang begitu menegur kita hari ini. Firman Tuhan apa yang begitu menguatkan kita hari ini. Firman Tuhan apa yang bisa kita bawa pulang sepulang kita dari rumah ibadah ini. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Ambil waktu berdoa bersama dengan Tuhan. Bahwa keluarga kita kepada Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Seberapa banyak kita membawa keluarga kita saat ini kepada Tuhan. Seberapa banyak kita saat ini mau mewariskan iman itu kepada generasi di bawah kita, kepada anak kita, cucu kita, pada generasi yang ada di bawah kita. Seberapa banyak kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Untuk iman itu sungguh menjadi identitas kita dan seluruh anggota keluarga kita. Seberapa banyak kita merindukan revival itu sungguh terjadi atas keluarga kita. Saat ini mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bahwa biarlah anugerah Tuhan itu sungguh-sungguh memenuhi keluarga kita. Memenuhi dari hidup kita. Dimulai dari hidup kita. Dan diteruskan kepada generasi di bawah kita. Biarlah ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sungguh hanya karena kasih-Mu kami ada Tuhan. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekarang kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik dan meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami percaya karena kasih setia-Mu Tuhan, hari ini kami ada. Sebab itu kami percaya harapan kami di dalam Engkau tidak pernah hilang Tuhan. Teguhkan kami, biarlah iman itu hidup secara otentik melalui diri kami terlebih dahulu. Lalu kami boleh lanjutkan kepada generasi di bawah kami. Biarlah kami dan seisi keluarga kami boleh bersama-sama hidup beriman di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami. Kau kuduskan, sucikan setiap tangan kami yang memberikannya. Dan biarlah ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam Engkau Tuhan. Dan kami ingin mempercayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh firman Tuhan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat. Persembahan bisa dijalankan. Jalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalan di kehidupan. Menyertaku atas lupaku, beriku kemenangan. Kau kekuatanku, topang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, akan ku takut. Satu tahun kau besertaku, Yesus jangan. Kau kekuatanku, Kekuatanku, topang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, akan ku takut. Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. haleluya. Ketika kita lemah, Dialah satu-satunya kekuatan bagi kita. Ketika kita berputus asa, Dialah satu-satunya pengharapan kita. Mari kita saya undang kita mau bangkit berdiri sama-sama, saudara. Dan kita menyatakan ini iman kami Tuhan di hadapan Engkau. Kekuatanku, topang hidupku, keselamatan. Buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Kami takkan ragu, Sebab ku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatan kami Tuhan, penopang hidupku. Keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, Amin. Kita akan takut bersamamu Tuhan. sebab ku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik termeriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, siapa diberkati melalui ibadah hari ini boleh lambai-lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sehormat mulia bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama sekarang kita mau angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pulanglah, jadilah berkat dimanapun Tuhan mengutus kita. Jadilah garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan kita semua sama-sama katakan amin.